Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini bergerak sangat cepat dan dinamis. Selain berdampak positif terhadap peningkatan kualitas semua dimensi kehidupan manusia di dunia, tidak sedikit pula yang menimbulkan dampak negatif yang menyertainya. Antara lain, berupa timbulnya aksi kejahatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang sifatnya konvensional sampai ke jenis kejahatan terkini atau transnational crime atau extraordinary crime. Sehingga dalam teknik dan metode pengungkapannya harus menggunakan prinsip-prinsip penyidikan secara ilmiah atau SCI, Scientific Crime Investigation. SCI, Scientific Crime Investigation adalah proses penyelidikan atau penyidikan tindak kejahatan atau pidana dengan cara-cara ilmiah dengan dukungan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu sains murni maupun ilmu terapan engineering yang menyatu dalam bidang ilmu forensik. Bidang laboratorium forensik sebagai unsur pendukung teknis penyidikan yang melaksanakan tugas pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan atau pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan menerapkan ilmu forensik dalam rangka mendukung proses penegakan hukum yang berkeadilan. Kelahiran laboratorium forensik tidak terlepas dari sejarah berdirinya NCB Interpol. Sebagai salah satu syarat diterimanya Kepolisian Republik Indonesia menjadi anggota Interpol, Indonesia harus sudah menerapkan atau menggunakan ilmu forensik. Dengan ditunjuknya DKN sebagai Biro Pusat Nasional Indonesia, NCB Indonesia, maka pada tanggal 15 Januari 1954 dengan order Kepala Kepolisian Negara nomor 1/8/1954 dibentuklah Seksi Interpol dan Seksi Laboratorium di bawah Dinas Reserse Kriminal. Seksi Laboratorium pada saat itu bertugas melakukan pemeriksaan surat-surat atau dokumen dan pemeriksaan senjata api atau balistik. Pada tanggal 16 April 1957, didirikan Laboratorium Kriminal Cabang Surabaya dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara nomor 26/Lab/1957 dan ditempatkan secara administratif di bawah kantor Komisariat Jawa Timur. Pada tahun 1992, berdasarkan surat keputusan Panglima ABRI nomor Kep/10/10/1992 tanggal 5 Oktober 1992, nama Laboratorium Kriminal Cabang Surabaya diubah menjadi Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat, Laboratorium Forensik Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia. Pada tahun 2019, berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor Kep/1/7/2019 tanggal 11 Juli 2019, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat, Laboratorium Forensik Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dikukuhkan menjadi Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian daerah. Area servis bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur meliputi Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Berikut 5 subbidang di bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur. 1. Subbidang Dokupal. Pemeriksaan pada subbidang Dokupal meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan tanda tangan, pemeriksaan uang palsu. 2. Subbidang Balmet.
Pemeriksaan pada subbidang Balmed meliputi pemeriksaan balistik, pemeriksaan bahan peledak, pemeriksaan metalurgi. 3. Subbidang Fiskom. Pemeriksaan pada subbidang Fiskom meliputi pemeriksaan kebakaran, pemeriksaan digital forensik, pemeriksaan deteksi khusus. 4. Subbidang Kimbio. Pemeriksaan pada subbidang Kimbio meliputi pemeriksaan kimia, pemeriksaan biologi serologi, pemeriksaan toksikologi. 5. Subbidang Narkoba. Pemeriksaan pada subbidang narkoba meliputi pemeriksaan narkotika, pemeriksaan psikotropika, pemeriksaan obat berbahaya. Alur penerimaan barang bukti. Petugas Piket menerima barang bukti dan mindik dari penyidik. Petugas Piket melakukan registrasi nomor laboratorium barang bukti dan mindik pada SMC, System Management Center, dan jenis pemeriksaan. Penyidik menerima bukti penerimaan barang bukti dari petugas Piket. Barang bukti dan mindik didistribusikan ke subbidang sesuai dengan jenis pemeriksaan. Subbidang melakukan pemeriksaan barang bukti. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, subbidang mengeluarkan produk berupa berita acara pemeriksaan, barang bukti dibungkus segel. Penyidik dapat mengambil berita acara pemeriksaan beserta sisa barang bukti yang sudah dibungkus segel. Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jatim telah terakreditasikan Komite Akreditasi Nasional sebagai laboratorium penguji ISO 17025 2017. ISO 17025 merupakan standar akreditasi yang sudah diakui dunia dan mendapatkan pengakuan secara formal untuk kompetensi sebuah laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar internasional ini telah menjadi persyaratan utama untuk diterimanya sebuah pengujian serta kalibrasi yang dilakukan oleh sebuah laboratorium. Dengan semangat Sanyata Karya Dharma dan SIP, Bitlapor Polda Jatim siap mendukung proses penegakan hukum secara scientific crime investigation. Kasus menonjol ditangani bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jatim, baik pemeriksaan barang bukti maupun pemeriksaan olah tempat kejadian perkara, antara lain dengan dukungan tenaga ahli yang terlatih, profesional, dan tersertifikasi. Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur selalu memberikan pelayanan terbaik dan maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur selalu mengedepankan SCI, Science, Scientific Investigation, serta memegang teguh moto Sanyata Karya Dharma. Kami menyatakan kepada masyarakat bahwa yang benar itu benar, salah itu salah adanya.